Saat sore teman-teman dan saudara-saudara saya kasih Tuhan. Nama saya Ariel Sevenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 23 tahun, masih kuliah di kuliah informatika. Hari ini ada mau membahas part 3, part terakhir dari All In with the Holy Spirit. Ini part terakhir ya. Kita sudah belajar di part pertama tentang hukum Taurat itu seperti apa. Di part kedua kita belajar Roh Kudus itu seperti apa itu Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya mengajar masalah rohani saja dan lain sebagainya. Sekarang kita ke part terakhir. Kita udah berbicara tentang Roh Kudus dan lain sebagainya. Kita udah tahu bahwa Roh Kudus itu ada. Bagaimana sekarang cara merasakannya? Gimana sih caranya? Kok ada ya orang yang aku mimpi Tuhan berbicara dalam mimpiku. Aku kok merasa nggak nyaman ya tentang ini dan lain sebagainya. Dan ternyata keputusannya yang didasari ketidaknyamannya itu menyelamatkan dia. Entah itu secara spiritual, entah itu secara lahiriah. Keputusan-keputusan seperti intinya gimana sih? Kok ada ya orang yang bisa kayak, oh aku tahu Roh Kudus sih berbicara denganku kayak gini, aku merasakan Roh Kudus seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Bagaimana cara merasakannya? Ada 3 poin. Poin pertama, kita harus mengenal Roh Kudus secara pribadi. Ada perbedaan tentang mengenal dan mengetahui. Mengetahui itu gini, kita semua tahu pemain basket namanya Michael Jordan ya. Kita semua tahu. Kita semua tahu Michael Jordan itu pemain basket, dia skornya kayak gimana dan sebagainya, mungkin yang maniak-maniak. Bahkan orang yang gak pemain basket kayak aku pun tahu Michael Jordan itu siapa. Tapi apakah kita bisa telepon Michael Jordan terus, hey Michael, at Saturday let's meet up, let's say have a beer together. Kita diteleponin polisi sama Michael Jordan. Kenapa? Loh aku nggak kenal sama kamu itu siapa? Jadi ada perbedaan gitu loh. Kebanyakan dari kita itu sebagai orang Kristen, kita itu berhenti di tahu Tuhan Yesus itu siapa. Tapi kita tidak mengenal sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu siapa. Kita tahu ada Roh Kudus, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi kita tidak benar-benar mengenal Roh Kudus itu siapa, Allah Bapa itu siapa, Tuhan Yesus itu siapa. Sampai kita bisa sedekat itu, sampai kita bisa berbincang-bincang dengan Roh Kudus. Kita harus mengenal sungguh-sungguh Roh Kudus itu siapa. Bukan hanya tahu aja, tapi kita harus mengenal Roh Kudus itu siapa. Dengan cara apa? Mengajar Roh Kudus berbicara. Jadikan dia guru privatmu juga. Jadi sama halnya. Sekarang gini aja lah. Kalian mau kenal sama satu anak karena kamu suka dia, kamu mau pacaran sama dia, apa yang kamu lakukan? Kamu ajak bicara kan? Kamu mungkin beliin bunga, atau ajak bicara basa-basi, ajak bergurau dan lain sebagainya. Kamu ada relasi di sana. Sama dengan Roh Kudus. Gimana caranya kita mengenal Roh Kudus secara pribadi? Ya ajak ngobrol, spend time tiap pagi, tiap sebelum tidur, sebelum beraktivitas, bahkan di sepanjang harimu, spend time dengan Roh Kudus. Aku tahu ini bukan hal yang mudah karena aku sendiri juga kita sama-sama belajar melakukannya. Kita buka di Yohanes 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Untuk konteks ini itu Tuhan Yesus mau kembali
ke surga dan berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengirim pembantu kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya itu tidak mau Tuhan Yesus pergi. Singkatnya seperti itu. Kita baca ayatnya yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita lanjut sampai ayatnya ke-15. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tuhan sendiri yang berkata bahwa Roh Kudus itu adalah yang menunjuk jalannya. Roh Kudus itu adalah guru privatnya untuk mengajarkan kita tentang hal-hal yang benar, tentang Tuhan Yesus itu siapa, Tuhan Yesus seperti apa, cara membangun Roh Kudus, cara membangun hubungan dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu seperti apa. Roh Kuduslah itu yang akan mentutori itu semuanya, akan mengcover itu semuanya, akan mengajari kepadamu itu semuanya. Itu tugasnya Roh Kudus. Kita buka lagi di ayatnya yang 14, Yohanes 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan dikutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di situ juga Tuhan menyampaikan, Tuhan Yesus sendiri yang berkata itu kepada murid-muridnya saat itu, dan berkata kepada kita juga. Roh Kudus itu mengajar kita, penghibur kita, ajak ngomong waktu kita ada masalah, waktu kita ada kesulitan. Jangan curhat sama teman, curhat dulu sama Roh Kudus, baru mungkin kamu curhat ke leader, curhat ke mana. Tempat pertama buang sampah hidup kita itu ya harus Roh Kudus, bukan teman. Karena leader kita pun tidak bisa membantu kita secara spesifik, secara detail seperti Roh Kudus yang bisa bantu. Kita cerita ke teman itu, kita cerita ke manusia itu hanya mengurangi beban aja secara psikologis. Poin yang kedua, bagaimana cara merasakan Roh Kudus? Izinkan Roh Kudus mengubahkan diri kita. Manusia, ada 3 tipe manusia di dunia ini itu. Ada natural man, ada carnal man, sama ada manusia rohani. Natural man itu adalah orang-orang yang baru lahir, bayi sampai sebelum kenal Tuhan Yesus, itu natural man. Makanya di situ juga dikatakan bahwa, di catatanku juga dikatakan bahwa tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena secara kita bisa lihat dunia bahwa orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu tidak mungkin dipimpin Roh Kudus. Kalau mereka dipimpin Roh Kudus, tidak akan ada terjadi seperti yang kita sudah lihat di dunia ini. Carnal man, singkatnya itu rohani yang nggak pernah bertumbuh. Carnal man itu adalah orang yang kerohaniannya tidak pernah bertumbuh, stagnan di satu level tertentu. Singkatnya apa? Bayi rohani terus. Mereka tidak pernah bisa makan makanan keras kerohanian. Dia selalu bayi rohani terus, tidak pernah bertumbuh. Terus yang terakhir itu ada manusia rohani yang sudah lahir baru, kerohaniannya selalu bertumbuh sehingga bisa makan makanan keras. Sudah orang dewasa rohani ini,
orang Kristennya sudah dewasa. Bukan secara umur, tapi secara kerohanian. Caranya gimana supaya kita menjadi manusia rohani? Ada 3. Pastikan pikiranmu dipenuhi oleh hikmat Roh Kudus. Kedua, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, melangkah dalam ketaatan. Ini sudah 10 menit lebih, aku langsung kasih tahu aja ayatnya, kalian baca sendiri ya. Untuk pastikan pikiranmu dipenuhi oleh Roh Kudus itu dasarnya ada di Efesus 5 ayat 18. Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus itu ada Galatia 5 ayat 25. Melangkah dalam ketaatan itu ada di Galatia 5 ayat 16. Poin terakhir, poin ketiga, memberi diri diberdaya sama Roh Kudus. Arti diberdaya sendiri itu apa sih? Diberdayakan. Diberdayakan itu apa sih artinya? Diberdayakan itu artinya aku baca dari Google sini juga diberdayakan adalah bentuk pasif dari kata memperdayakan, yang berarti diberi kekuatan, kemampuan atau kesempatan untuk melakukan sesuatu sehingga mampu mengendalikan lingkungan dan membuat keputusan. Di sini poin terakhir kita itu memberi diri diberdayakan sama Roh Kudus. Kita sudah membangun hubungan dengan Roh Kudus. Kita sudah mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah diri kita. Tapi untuk kita benar-benar bisa merasakan Roh Kudus, kita benar-benar bisa bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa, kita harus membiarkan Roh Kudus memperdaya kita. Kita harus tahu bahwa kita nggak akan bisa melakukan itu semua tanpa bantuan Roh Kudus. Di Alkitab bahkan ada dikatakan, aku kudus karena engkau kudus. Itu di Imamat berapa itu aku lupa. Ada aku sampaikan di video YouTubeku yang lainnya tentang kekudusan. Di situ dikatakan bahwa aku kudus karena engkau kudus, bukan aku kudus karena memang aku kudus. Jadi dari situ kita bisa belajar bahwa kita itu harus minta kekuatan sama Roh Kudus. Kita harus diberdaya sama Roh Kudus. Kita harus diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Bahkan Rasul Paulus yang kita sudah tahu luar biasanya seperti apa, dia bilang, bukan hal yang aku inginkan yang aku lakukan, tetapi hal yang tidak aku inginkan untuk aku lakukan, itulah hal yang aku lakukan. Maksudnya apa? Aku ini tidak mau berdosa, tapi dosalah yang aku lakukan. Rasul Paulus bilang seperti itu. Itu juga bisa menyampaikan ke kita bahwa kita itu gak bisa apa-apa. Kita gak akan bisa menjadi orang Kristen yang dewasa tanpa bantuan Roh Kudus. Ya. Kita review. Bagaimana cara merasakan Roh Kudus? Poin pertama, mengenal Roh Kudus secara pribadi. Ingat, mengenal loh ya, bukan tahu. Mengizinkan Roh Kudus untuk mengubah diri kita. Karena Roh Kudus kalau nggak diberi izin, ya nggak bisa merubah kita. Karena kita dikasih free will sama Tuhan. Poin terakhir, memberi diri diperdaya sama Roh Kudus. Kita nggak akan bisa menjadi orang Kristen yang dewasa kalau misal kita nggak diperdaya sama Roh Kudus. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa roh memang penurut, tapi daging kita itu lemah. Sekian dari saya. Ini sudah kepanjangan, maaf. Kita tutup dalam doa ya. Selamat siang Bapak, selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah segala apapun yang kami pelajari tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Pimpin perjalanan rohani kami Tuhan, agar kami selalu dapat mengandalkan Roh Kudus Tuhan dan berbincang-bincang dengan Roh Kudus Tuhan. Menjadikan Roh Kudus pengajar rohani kita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semua. God bless you. Bye bye.